Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Maulana. Di sini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara memblokir suatu traffic jaringan pada perangkat Cisco. Ya, langsung saja ke topologinya. Berikut topologi yang disajikan. Ya, di sini terlihat topologinya disajikan topologi seperti gambar berikut. Ada 2 buah router dan 1 buah server, 1 buah switch dan 3 buah PC. Router pertama dan router kedua terhubung menggunakan IP network 12.12.12.0 dan router 2 terhubung dengan server menggunakan IP network 20.20.20.0/24 dan router 1 terhubung dengan switch dengan IP network 10.10.10.0/24. Di sini kita memiliki sebuah instruksi untuk mengkonfigurasi topologi di bawah ini dengan menggunakan standar access list dengan memblok network 10.10.10.10.0 agar tidak dapat terhubung dengan network server yaitu 20.20.20.0. Tetapi network 10.10.10.0 ini masih bisa terhubung dengan network 12.12.12.0/24 ini. Nah, maka kita akan memfilter jaringan tersebut menggunakan access list standar. Oke, masuk saja ke Cisco packet tracernya. Ya, di sini terlihat saya sudah bikin topologinya seperti instruksi sebelumnya. Pertama-tama kita config IP address-nya dulu di router pertama. Enable conft, kemudian ubah hostname-nya R1, masuk ke dalam mode interface-nya yang terhubung ke router 2, masukkan IP address-nya, (12.12.12.1/24). Kemudian aktifkan linknya dengan menggunakan perintah no shutdown atau no SA. Exit, masuk ke interface yang terhubung ke switch itu giga 0/1. IP address-nya 10.10.10.1/24. No shutdown untuk mengaktifkan link pada interface giga 0/1-nya. Jika sudah aktif maka akan berwarna hijau. Exit. Kemudian yang kedua, kita supaya mudah PC kita beri IP DHCP saja dengan menggunakan perintah IP DHCP full LAN. Kemudian networknya kemudian gateway-nya tipe, kemudian DNS servernya. Setelah selesai, masuk ke dalam PC, kemudian setting IP-nya dengan DHCP. Nah, sudah. Lakukan pada setiap PC. Nah, sudah. Nah, selanjutnya kita config IP address pada router 2-nya. Ya, kita pilih no,
kita pilih no untuk mengkonfigurasi secara manual. Enable conft dan masuk ke mode interface yang terhubung dengan router pertama. 0/1. Masukkan IP address-nya. (12.12.12.2/24). Shutdown untuk mengaktifkan linknya. Kemudian masuk ke interface yang mengarah ke server, yaitu interface giga 0/0-nya. Masukkan IP address-nya 20.20.20.1/24. No shutdown atau no SH. Setelah mengkonfigurasi IP address-nya, kita konfigurasi IP servernya dulu. 20.20.20.2 dengan gateway 20.20.20.1. Nah, supaya antar network bisa saling terhubung, kita konfigurasi routing statik di kedua routernya dengan menggunakan perintah iproute. Pertama di router 1, kemudian di router 2 nya. Salah. Nah, jika sudah melakukan routing statik, kita tes dulu apakah PC sudah bisa terhubung dengan server. Kita ping servernya 20.20.20.2. Oke, RTO. Nah, sudah TTL reply. Jika PC sudah bisa terhubung dengan server, kemudian kita blokir agar semua PC ini tidak bisa terhubung dengan network 20.20.20.0/24. Kita lakukan konfigurasi access list standar di router satunya. Konfignya yaitu IP access list, kemudian nomor access listnya 10, atau juga bisa dengan nama ya, standar 10, terus deny 20.20.20.0, kemudian wildcardnya kebalikan dari netmask, enter. Kemudian kita config permit ini supaya tidak terjadi explicit deny. Exit. Jika sudah, kita masuk ke interface yang menuju ke LAN-nya supaya LAN tidak bisa mengakses server 3/0/1. Dan kita terapkan akses list tadi di interface 3/0/1. Akses group out, akses group, nama atau nomor akses listnya, kemudian out. Jika sudah, kita save dengan perintah do write.
Kemudian untuk memastikannya apakah network ini sudah terblok atau belum, mari kita uji dengan melakukan ping ke server 20.20.20.2. Ya, RTO. Karena di sini server tidak bisa mereply network dari 10.10.10.0 ini, karena tadi saya sudah blokir menggunakan access list. Pasti akan RTO. Coba kita ping ke 20.20.20.1 ke gateway servernya. RTO. RTO. Ya, RTO. Nah, tadi kan di instruksinya kan kita kan 10.10.10.0 ini masih bisa terhubung dengan 12.12.12.12.0 ini. Kita lihat apakah masih bisa terhubung apa tidak. Ping ke 12.12.12.1 masih bisa. Kemudian ping ke router 2, ya masih bisa. Ya, itu dia tutorial dari saya. Ya, itu dia tutorial dari saya. Sekian, terima kasih dan semoga bermanfaat. Baik-baik.